Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan pula obatnya. Dari sini kita harus paham bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Jadi kita bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio, selalu di Motis, selalu dalam Motis, selalu di Motis. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya di Motis, motivasi dan inspirasi. Ketahuilah bahwa segala penyakit yang ada dan yang kita ketahui ternyata bisa disembuhkan, dan segala penyakit pasti ada obatnya. Sahabat bahagia, kita akan kupas tuntas yang selama ini mungkin sahabat bahagia kurang tahu. Ada penyakit A, B yang tidak bisa disembuhkan, katanya gak ada obatnya. Ternyata secara sunnatullah semua penyakit itu ada obatnya. Apa buktinya? Saya akan buktikan bahwa ada di hadis riwayat Muslim, setiap penyakit pasti memiliki obat. Ada dikuatkan oleh hadis riwayat Bukhari, ma anjalallahu da'an illa anjalallahu sifaan. Tidaklah Allah menurunkan suatu penyakit, melainkan Allah menurunkan pula obatnya. Dari sini kita harus paham bahwa segala penyakit itu ada obatnya. Jadi kita jangan khawatir. Bagaimana untuk mendapatkan obatnya? Ya kita harus cerdas, kita harus baca, ikra, belajar, kita cari, insya Allah bisa. Kita harus lebih percaya pada sunatullah, lebih percaya pada baginda Rasulullah SAW, bahwa suatu penyakit itu fokusnya adalah sumbernya itu ada. Kita dijelaskan dari mana sih asalnya penyakit. Asal penyakit itu sudah dijelaskan di riwayat Al-Hafidz As-Suyuti rahimahullah. Sumber dari segala sumber penyakit adalah al-baradah. Al-baradah itu adalah jeleknya pencernaan. Nah, pencernaan berarti yang untuk mencerna, terutama apa berarti lambung. Jadi sumber segala penyakit itu adalah di lambung. Nah, yang dimaksud itu adalah lambung pencernaan kita. Itu disitulah sumber daripada sumber penyakit. Apakah kita atau siapa yang di luar sana, baik tenaga kesehatan, pernah berpikir asal muasal kenapa bisa jadi sakit? Pernah berpikir kalau asal muasalnya adalah karena di lambung. Nah, ada sebuah riwayat pada zamannya baginda Rasulullah SAW, Mesir, kota Mesir ingin bersilaturahmi dan kerjasama semakin erat dengan kota Madinah, sehingga Mesir mengirimkan seorang tabib yang sangat handal ke Madinah. Setelah waktu berjalan melampaui hari demi hari sehingga sampai 8 bulan. Apa yang terjadi setelah 8 bulan? Si tabib ini ingin pulang ke Mesir. Kenapa ingin pulang? Bukan karena dia tidak kerasan. Ternyata apa? Tabib ini sejak 0 sampai 8 bulan di Madinah sama sekali tidak ada pasiennya. Jadi pasiennya 0, tidak ada. Akhirnya tabib ini bertanya pada baginda Rasul sebelum pulang, ya Rasul, apa rahasianya umatmu sehat selalu? Baginda Rasul menjawab, umat saya selalu istiqomah. Mereka semua makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang. Itu kuncinya. Masya Allah. Jadi sahabat bahagia, itu yang harus kita simak. Kita harus ketahui bahwa baginda sudah menuntun kita bagaimana supaya kita selalu sehat dan tidak ada penyakitnya. Juga dikuatkan dalam hadis yang sahih di riwayat Tirmizi. Kalau kita ada mengisi makanan, maka isilah lambung kita sepertiga dengan makanan, sepertiga lagi dengan minuman, dan sepertiga lagi dengan udara.
supaya lambung itu bisa bernapas, kita juga bisa bernapas enak, tidak terlalu kepenuhan lambungnya, sehingga pencernaan karena tidak penuh bisa bekerja dengan maksimal. Ada sebuah cuplikan hadis menerangkan bahwa sumber dari segala sumber obat adalah manusia itu, yaitu jagalah makanan. Jadi ini itu berurutan, mulai dari sumber segala penyakit, mulai penyakit itu ada obatnya, sampai obat atau sumbernya segala obat itu adalah menjaga makanan. Sahabat bahagia, kita lanjutkan, sehingga dengan penemuan inilah hadis yang sahih, maka lahirlah sebuah konsep kesehatan yang dinamakan konsep Karnus. Konsep Karnus itu apa? Yaitu konsep Karnus adalah sebuah metodologi dasar untuk mempelajari dan mengembalikan cara kerja tubuh kita manusia yang mulai diciptakan oleh Allah kembali kepada algoritmanya yang tujuannya pencipta membuat organ-organ atau lambung kita, yaitu mulai dari tingkat sel sampai aktivitas manusia itu sendiri. Jadi sehingga muncul sebuah konsep lahir, dan lahirnya konsep ini tidak hanya begitu aja, melalui proses, karena ada basic dan latar belakang munculnya. Kenapa? Kita tahu bahwa dunia kesehatan itu terus berkembang dan saat ini sangat canggih sekali, tapi masih ada beberapa penyakit yang masih belum bisa disembuhkan. Justru statementnya, penyakit ini nggak ada obatnya, harus minum obat kimia terus sampai seumur hidup. Ini sangat ngeri sekali. Nah, konsep Karnus ini ditemukan atau dilahirkan oleh putra Indonesia sendiri, putra daerah yang bernama Bapak Iwan Beni Purwo Widodo. Nah, beliau bilang bahwa sumber dari segala penyakit itu al-baradah, dikembalikan ke lambung. Akhirnya beliau ini orang yang tidak bisa diam, dia utak-atik. Ternyata saya akan jelaskan kenapa beliau, Bapak Iwan, bilang bahwa lambung itu adalah yang penting, dapurnya manusia itu di lambung. Saya akan jelaskan kepada sahabat bahagia anatomi sedikit lambung. Lambung itu posisinya di atas perut kita sebelah kiri, yang di bawah diafragma. Ini lambung di sini. Nah, lambung itu terdiri dari apa? Kalau dilukiskan gitu, lambung itu bentuknya kayak apa ya? Gini, kayak cocok bebek ya. Jadi bagian atas itu namanya kardia. Kardia itu kayak lehernya. Setelah kardia bentuknya ada menggunduk gini ya, itu namanya fundus. Ya, fundus itu kayak punuknya. Nah, setelah itu badannya lambung. Setelah badan lambung baru ada yang namanya antrum, yaitu bagian lambung yang paling bawah. Setelah antrum baru ada yang namanya pilori atau pilorus. Itu yang menghubungkan antara lambung dengan usus halus yang paling atas, yaitu duodenum namanya. Nah, yang paling hebat, Allah menciptakan lambung ini. Di dalam lambung itu sudah disematkan semua aktivitasnya dengan baik, yaitu kita dapat ada 4 sel di dalam lambung itu. Yang mengatur lambung itu ada 4 sel, yaitu satu, yang pertama adalah sel mukosa. Sel mukosa ini dia memproduksi yang namanya bikarbonat. Sel yang kedua adalah sel parietal, dia memproduksi yang namanya asam lambung atau HCl. Sel yang ketiga adalah sel chip. Sel chip ini adalah memproduksi enzim pepsin dari pepsinogen. Yang keempat adalah sel G. Sel G ini produksi hormon gastrin. Masing-masing sel ini saling berkesinambungan dan saling bekerja sama. Ini tujuan Allah. Coba tadi saya bilang, ada sel mukosa, dia memproduksi bikarbonat. Ternyata di lambung, jika sel parietal, asam lambung itu terlalu asam atau terlalu banyak sehingga asam, sel mukosa akan mengeluarkan bikarbonatnya. Untuk apa? Untuk mengembalikan keasaman lambung ke fungsi semula. Ini sangat penting. Lambung juga butuh aktivitas. Apa?
makanan yang kita makan itu contoh yang mengandung protein itu bisa dipecah harus dengan enzim apa? Pepsin dan asam lambung. Ini bekerja sama. Dan perlu diketahui sahabat bahagia, keasaman lambung di lambung kita sudah disematkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pH 1 sampai 3. Nah, pH sampai 1 sampai 3 ini pemecahan proses makanan di lambung itu bisa dengan sempurna. Nah, jika pH ini yang sudah ditentukan oleh Allah diudak-udak, dirubah-rubah, apalagi pH-nya bisa melebihi pH 4. Sehingga pemecahnya tidak bisa sempurna. Nah, untuk aktivitas lambung supaya bisa bekerja, ada yang namanya hormon gastrin di sel G di lambung itu. Untuk apa? Membantu aktivitas lambung. Jadi dalam lambung ini benar-benar sudah Allah berikan beberapa sel, beberapa yang memproduksi enzim, memproduksi bikarbonat, termasuk memproduksi asam lambung. Itu bekerja berbarengan, saling mendukung, saling menyokong. Tapi fungsinya bisa berubah dikarenakan apa? Terjadi perubahan-perubahan yang ada di dalam lambung. Mulai terutama asam lambungnya dengan pH 1 sampai 3 dirubah bisa menjadi 4 lebih. Biasanya dengan apa? Kita memberikan, kalau sudah terasa lambungnya, kita berikan obat-obat lambung, baik penetral lambung atau ngeblok produksi asam lambung. Kan kacau akhirnya. Kalau sudah kacau, maka lambung tidak bisa bekerja dengan maksimal. Padahal kalau tubuh kita ini sehat, kalau tubuh manusia sehat, itu harus sel tubuh kita itu bisa makan. Sahabat bahagia, perlu diketahui bahwa tubuh manusia ini terdiri dari triliunan sel. Nah, sel dalam tubuh kita ini harus hidup. Kalau sel tubuh itu hidup, berarti perlu makan. Makanannya dari mana? Ya dari hasil pemecahan di lambung. Dan uniknya sahabat bahagia, sel tubuh kita ini tidak bisa mengenal rendang, nasi. Nggak kenal dia. Ternyata nanti dirubah jadi karbohidrat di lambung. Masuk lambung karbohidrat, protein. Tidak kenal sel ini dengan nama-nama itu. Tapi sel itu cuma mengenal apa? Glukosa, asam amino. Itu yang sel kenal. Sehingga itu adalah makanannya. Karena itu makanannya, jadi sel itu mengenal. Sehingga di lambunglah perubahan dari karbohidrat dipecah menjadi glukosa, protein dipecah menjadi asam amino. Nah, ini udah jadi. Baru sel mau makan. Ingat sahabat bahagia, belum tentu makanan yang kita makan ini 4 sehat sempurna, makanan yang gizinya banyak, makanan yang vitaminnya banyak. Tapi ingat, jika lambung kita tidak sehat, maka yang kita makan dan minum itu tidak bisa dipecah secara maksimal. Sehingga apa? Nutrisi sel pun juga tidak bisa maksimal. Jangka lama apa yang terjadi? Sel kita pelan-pelan akan mati. Kalau sel kita pelan-pelan akan mati, maka apa yang terjadi? Semua sel di ginjal, sel di kulit, sel di liver, sel di tulang, sel di jantung, sel di saraf, dan sistem imun kita lemah. Apa yang terjadi? Otomatis sel itu mati. Nah, kalau sel kita banyak yang mati, apa yang terjadi? Kira-kira ya Pak yo, mulailah muncul apa? Karena sel itu banyak mati, jadi apa? Asam urat. Asam urat itu bisa diperoleh dari kematian sel, dari luar, dari makanan yang banyak mengandung urin. Bisa asam urat. Juga apa? Kalau sudah terjadi gangguan di lambung, otomatis pemecahan protein dari asam amino terganggu juga. Padahal sahabat bahagia, ketahuilah bahwa asam amino ini adalah material untuk pembentukan enzim. Salah satunya enzim untuk memecah lemak kita. Otomatis kalau asam amino yang kurang, akan terjadi gangguan pemecahan lemak. Sehingga terjadi apa? Kolesterol meningkat. Kolesterol meningkat, apa yang terjadi nanti? Di pembuluh darah akan banyak plak menumpuk, sehingga aliran darah menyempit dan tinggi, timbullah hipertensi. Kadang-kadang lemak juga terganggu, otomatis ada pembuntuan di reseptor
dari sel, terutama untuk makan gula yang ada di pembuluh darah. Apa yang terjadi? Seperti itu jangan lama terjadilah diabetes mellitus. Nah, ini semua yang dinamakan penyakit-penyakit degeneratif. Sahabat Bahagia, ulasan saya dari depan tadi sampai akhir menunjukkan bisa kita ambil kesimpulan. Satu, bahwa segala penyakit itu bisa disembuhkan dan ada obatnya. Kedua, bahwa sumber dari segala sumber penyakit itu kuncinya adalah di lambung. Jadi lambung harus disehatkan. Dan ketiga, sel itu tidak mengenal yang namanya nasi padang, rawon, nasi goreng, tidak kenal. Sel yang cuma mengenal yaitu namanya glukosa, asam amino, itu yang sel kenal. Untuk itu kita harus bijak menyikapi hidup ini sesuai sunatullah, makan saat lapar dan berhenti sebelum kenyang, sehingga kita akan selalu sehat sesuai tuntunan baginda Rasulullah SAW. Salam sehat selalu dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Jika manfaat, bagikan ke seluruh teman-teman Anda agar selalu sehat sesuai tuntunan baginda. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.